Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kembali lagi belajar bareng Bu Fia di materi kelas 6. Hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah siap kalian untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, langsung saja kita mulai ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang rangkaian listrik paralel. Apa sih yang dimaksud dengan rangkaian listrik paralel? Ayo, siapa yang sudah tahu? Nah, kalau belum tahu, marilah kita bahas ya. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik di mana alat-alat listriknya tersusun bercabang. Pada rangkaian paralel, jika aliran listrik ke salah satu alat listrik diputus, alat listrik yang lain belum tentu ikut padam. Contohnya, instalasi listrik di rumah atau gedung perkantoran. Nah, beda ya listrik paralel dengan listrik seri. Kalau listrik seri itu satu listrik diputus, maka listrik yang lain juga akan ikut mati. Nah, kalau di listrik paralel, itu kalau salah satu padam, maka yang lain belum tentu ikut padam. Nah, coba sekarang anak-anak perhatikan gambar rangkaian paralel yang ada di sebelah kanan. Nah, pada rangkaian tersebut, itu ada lampu 1, ada lampu 2. Nah, kemudian di sini apa ini namanya? Iya, betul. Ini adalah saklar. Kemudian yang di dua atas ini apa namanya? Ayo. Iya, betul sekali. Ini adalah baterai. Nah, lampu L1 dan lampu L2 dipasang secara paralel atau membentuk cabang. Ayo, bagaimana kok bisa disebut membentuk cabang? Nih, karena di sini ini ada kabel yang menuju ke L1. Kemudian ditujukan lagi disambung ke lampu L2. Nah, kemudian yang di saklar ini ada kabel yang dari saklar menuju ke lampu kedua. Nah, dan di lampu yang kedua ini kabelnya langsung menuju ke baterainya. Nah, terus jika lampu L1 padam, lampu L2 ini akan tetap menyala karena aliran listrik dari baterai dapat melewati kabel yang lain. Contohnya ini di L2 ini ada kabel yang langsung dari baterai dan juga ada kabel yang langsung ke saklarnya. Jadi jika L1 ini padam, maka L2 belum tentu padam. Rangkaian listrik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, arus mengalir melalui satu cabang atau lebih. Arus listrik yang melalui lampu 1 atau baterai 1 jika tidak melalui lampu 2 atau baterai 2. Yang kedua, jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, arus listrik tetap mengalir melalui cabang yang lain. Membuat rangkaian listrik paralel. Aliran listrik yang melewati setiap cabang pada rangkaian paralel adalah sama. Jika salah satu lampu pada rangkaian listrik paralel padam, lampu lainnya tidak ikut padam. Nah, perhatikan di sini. Di sebelah kiri atas ini apa namanya? Ya, betul. Ini adalah lampu lalu lintas. Rangkaian listrik paralel itu dimanfaatkan juga pada lampu lalu lintas. Nah, sekarang perhatikan gambar bagian rangkaian paralel yang ada di sebelah kanan.
Nah, ini ada 3 lampu, lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Nah, ini masih menggunakan 2 baterai dan tentunya menggunakan saklar ya anak-anak. Nah, jika lampu 1 itu adalah lampu merah, jika lampu 2 itu lampu kuning, jika lampu 3 ini adalah lampu hijau. Setiap lampu dapat menyala sendiri-sendiri karena berada di percabangan yang berbeda. Nah, coba kalian amati kalau saat kalian berpergian, kalian berhenti di lampu lalu lintas. Nah, itu kan kalian perhatikan lampu merahnya nyala sendiri, lampu kuningnya sendiri, lampu hijaunya sendiri. Mereka akan menyala secara bergantian. Karena apa? Karena di sini aliran listriknya itu bercabang dan berbeda-beda. Sehingga lampunya itu bisa nyalanya tidak bersamaan. Nah, sekarang coba lakukan percobaan berikut bersama kelompokmu. Membuat lampu lalu lintas sederhana. Alat dan bahannya yang pertama ada kardus bekas. Yang kedua, 3 buah bola lampu kecil. Yang ketiga, 3 buah baterai besar. Yang keempat, 3 buah saklar bel ukuran kecil. Yang kelima, 3 buah tempat bola lampu. Yang keenam, kabel hitam dan merah. Yang ketujuh, kantong plastik atau kertas tipis berwarna merah, kuning, dan hijau. 8. Gunting atau cutter. 9. Selotip dan lakban. Terus bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, potonglah kardus membentuk jaring-jaring balok. Kemudian kardus dirakit sehingga membentuk balok seperti pada gambar yang di sebelah kanan ini. Di bagian belakang balok, biarkan tetap terbuka. Bagian yang terbuka digunakan untuk memasukkan ke dalam kotak kardus. Yang cara kedua, setelah kotak kardus siap, buatlah 3 buah lingkaran pada balok tersebut. Potonglah cutter di sekeliling garis lingkaran. Nah, ini jadi dibuat 3 buah lingkaran ya. Kemudian cara yang ketiga, setelah lubang dibuat, potonglah kertas tipis atau kantong plastik berwarna menjadi lingkaran sebanyak 3 buah dengan warna yang berbeda. Ini contohnya, yang atas merah, yang tengah kuning, yang bawah hijau. Kemudian yang keempat, tempelkan kertas tipis berwarna merah, kuning, hijau pada lubang tersebut. Yang kelima, buatlah rangkaian listrik paralel menggunakan 3 bola lampu dan sambungkan pada saklar menggunakan kabel. Susunlah rangkaian seperti pada gambar di atas. Lampu disusun dengan urutan dari atas ke bawah, yaitu merah, kuning, dan hijau. Ujilah rangkaian listrik buatanmu berulang kali agar benar-benar berfungsi dengan baik. Apabila masih belum bisa menyala, periksalah kabel atau saklar. Mungkin ada yang tidak tersambung dengan baik. Yang keenam, tempelkan dudukan lampu pada setiap lingkaran melalui bagian belakang balok menggunakan selotip atau lakban. Yang ketujuh, ujilah lampu lalu lintas yang telah kamu buat dengan cara menyalakan secara bergantian. Yang terakhir, isilah tabel laporan hasil percobaanmu. Nah, nanti di laporan percobaan dibuat tabel seperti di bawah ini ya. Ada nama percobaan, tujuan percobaan, alat dan bahan, cara kerja, dan kesimpulan. Nah, anak-anak, itu tadi adalah materi kita hari ini tentang rangkaian listrik paralel. Jangan lupa untuk tugas kelompoknya dikerjakan ya. Dari Bu Fia, cukup sekian. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Bu Fia akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.